yang sebenarnya harusnya mereka jawab tuh seperti apa sih Bu ketika ditanya seperti itu? Karena kan kesanggupan orang untuk bekerja itu tergantung dengan kesanggupan dia pada saat belajar. Enggak, soft skill yang sangat penting dan ini menjadi salah satu nilai terbesar nih ketika sedang merekrut ataupun ketika bekerja. Jadi dia tidak paham dengan apa yang disummaries di dalam CV-nya gitu. Dia ke baterai ini sendiri 5-10 tahun ke depan, bagaimana sih Bu prospek kerjanya? Apakah karena di Indonesia udah bisa mendesain, jadi dari awal sampai end product. Halo Sobat Cakap Kerja, gimana kabarnya Sobat Cakap Kerja? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada ya. Balik lagi sama podcast Gampang Kerja di episode kali ini. Nah, di tema episode kali ini kita itu akan membahas terkait dengan peluang kerja, kesiapan SDM, dan prospek karir di industri manufaktur baterai Indonesia. Nah, ini menarik banget nih Sobat Cakap Kerja, jadi simak sampai habis ya. Nah, sudah kedatangan di podcast Gampang Kerja kali ini ada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Puji Hartani. Halo Ibu, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Jenny. Iya Ibu, Ibu ini selaku HR PT Baterai Teknologi Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Ibu ya telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk dapat membagikan ilmu juga nih untuk para sobat cakap kerja. Terima kasih kembali Mbak Jenny. Betul. Nah, untuk teman-teman di rumah nih harus banget simak sampai habis, apalagi yang sedang mencari kerja nih. Nah, Ibu Puji belakangan ini apa sih kesibukannya? Boleh di-spill nggak sih ke kita semua? Kebetulan kan memang bulan-bulan habis lebarannya, jadi habis lebaran itu di perusahaan itu lagi padat sekali, jadi kebetulan kemarin juga lagi rekrut banyak, jadi ada produk baru yang memang masuk. Nah, kalau berbarengan dengan produk baru biasanya Mbak Jenny itu audit ya, jadi customer audit, certification audit dan sebagainya. Nah, itu yang sekarang lagi dijalankannya, kesibukan baru setelah hari raya. Biasanya itu selalu di perusahaan, selalu hampir semua perusahaan seperti itu. Jadi booming full activity itu setelah hari raya. Itu sih. Oke, baik. Nah, mungkin di sini sobat cakap kerja ada yang belum tahu atau belum kenal nih sama PT Baterai Teknologi Indonesia. Nah, boleh nggak sih Bu di-spill nih atau dijelaskan terkait profil dari PT Baterai Teknologi Indonesia ini? Boleh. Ya, PT Baterai Teknologi Indonesia itu perusahaan Cina, Guangzhou. Jadi dari TWS. TWS itu teknologi wet spirit. Jadi mungkin teman-teman boleh searching di website. Jadi kalau di TWS nanti akan langsung terdisplay apa aja sih produknya gitu. Nah, kebetulan di Tangerang itu baru. Jadi 9 tahun persis di bulan April ini tanggal 25 itu 9 tahun. Jadi lokasinya juga arah ke Kota Bumi ya, di pinggir Kali Bayur. Nah, perusahaannya benar-benar cross dengan Oppo. Kalau kan terkenal banget ya perusahaan Oppo yang besar itu, nah cross gitu langsung itu PT Baterai Teknologi Indonesia. Tentang profilnya, perusahaan ini kan dari judulnya itu Baterai Teknologi Indonesia. Jadi ini PMA yang benar-benar publish the first time kayaknya untuk di Tangerang, di wilayah Tangerang yang saya tahu. Karena kan kalau orang baterai itu kan kayak ABC gitu ya. Tapi benar-benar di tahun 2017 itu kami hadir untuk yang the first one gitu untuk baterai. Nah, pertama kita dulu produknya baterai untuk handphone. Jadi kayak Oppo, saya sebutin aja ya biar teman-teman juga nanti kalau punya handphonenya jadi tahu gitu, Oppo, Vivo, Samsung gitu. Nah, itu yang pertama kali di 2017 sampai 2023 kita produk itu. Oke, baik. Nah, untuk saat ini gimana sih perkembangan industri baterai di Indonesia? Nah, karena segala-segala sekarang sudah menggunakan baterai ya, apalagi untuk green productivity, jadi ini menjadi sangat bagus. Jadi banyak sekali pabrikan baterai di Indonesia, banyak sekali. Hampir
menjadi peluang bisnis yang memang tidak ada matinya. Karena kan kalau baterai itu mengikuti bentuk elektroniknya. Jadi kalau tidak pernah usang gitu ya, karena bagaimanapun bentuk elektroniknya, baterainya ngikutin gitu. Nah, di Indonesia peluangnya sangat-sangat besar dan ini menjadi chance baru bagi para investor untuk membuka peluang mendirikan pabrik untuk baterai. Oke, apakah Indonesia berperan sebagai rantai pasok baterai di global nih, Bu? Yes. Gimana? Sangat berperan. Sangat berperan. Wow. Karena di Indonesia udah bisa mendesain. Jadi dari awal sampai end product. Jadi maksudnya benar-benar dari baterai yang bikin dari chemicalnya itu diolah sampai benar-benar menjadi baterai pack, baterai jadi yang langsung bisa diaplikasi ke alatnya. Contohnya untuk motor listrik, untuk forklift dan sebenarnya itu udah langsung. Jadi Indonesia itu mempunyai peluang yang secara global itu besar sekali. Contohnya kayak di kami itu bisa ekspor sampai ke Korea, Jepang, terus US, England. Nah kan berarti something news ya. Jadi benar-benar hal yang memang menjadi peluang yang bagus untuk global gitu, untuk baterai. Oke, luar biasa sekali nih. Tadi tuh mungkin yang belum tahu nih Sobat Cakap Kerja, jadi itu PT Baterai Teknologi Indonesia tuh juga mereka berarti membuat Bu ya di pabrik tersebut ya, membuat baterai dan juga nanti didistribusikan untuk produk salah satunya Oppo, Vivo dan juga Samsung. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang merambah ke Coursera, terus nyobot itu untuk scan, terus forklift, terus kalau teman-teman juga pergi ke golf, mobil candy golf, itu kami bikin baterainya. Terus kalau di airport, kalau lihat mobil yang dorong pesawat yang sebelum jalan itu kan ada didorong dari depan gitu, itu baterainya kami bikin. Wow. Jadi 200 kg. Wow, keren banget. Jadi besar sih. Ya. Nah, berarti untuk kebutuhan pekerjanya cukup banyak Bu untuk di industri ini. Kalau dulu iya, tapi Mas Pro-nya lagi kemungkinan insya Allah di bulan Juli ke sana. Karena kalau baterai-baterai besar itu kan kapasitinya juga orang tidak bikinnya tidak banyak. Karena kalau banyak berarti question mark dong. Karena kan baterai kan lifetime-nya lama. Jadi kalau untuk baterai mobil, baterai motor gitu, bikinnya mungkin dalam 1 hari 200. Jadi tenaga kerjanya tidak seperti baterai-baterai kecil. Kalau baterai handphone itu kan penggunaannya, jadi dalam 1 hari kita harus produce besar gitu ya. Jadi itu memang karyawannya banyak. Tetapi kalau yang baterai-baterai besar ini enggak terlalu banyak, enggak padat ya, enggak dibilang padat karya gitu. Oke, nah biasanya posisi-posisi apa sih Bu yang dibutuhkan di perusahaan manufaktur seperti ini? Technical ya, kalau untuk bagian technical ya berarti orang-orang yang mungkin kualifikasinya tentang dari teknik mesin, dari elektro, dari listrik gitu, itu untuk technical. Terus kalau untuk di SCM kayak purchasing, terus yang dibilang rantai pasok tadi ya logistik, itu berarti dia background yang akuntan dan sebagainya. Tapi kalau office biasa ya, kayak staff biasa, administration, jadi kayak orang yang dari public relation, terus juga mungkin dari sales, orang-orang yang kalau sales nih combine, jadi secara technical dia juga harus, terus secara public speaking atau orang yang relationship-nya memang dia communication-nya bagus juga. Oke, baik. Nah, biasanya yang dibutuhkan tuh yang berpengalaman atau fresh graduate juga open nih, Bu? Kami sangat open. Jadi, kami orang yang sangat develop people untuk how to grow. Jadi, kami orang yang open mind untuk bisa membuat fresh graduate, tapi yang benar-benar niat ya. Karena kan Mbak Jenny tahu kan, anak-anak sekarang itu kan kayak api pada saat di awal membara, tapi begitu kena pressure dikit udah langsung mati, gitu, mati dalam artian semangatnya yang mati ya. Jadi kami bisa banyak yang fresh graduate.
Oke, berarti open untuk fresh graduate ataupun yang berpengalaman ya Bu Yes. ya. Tapi skill teknis atau skill apa sih yang mereka harus miliki ketika ingin melamar di perusahaan manufaktur? Nah, kalau untuk operator produksi itu yang penting dia dari SMA, SMK yang sederajat. Terus skillnya kita lihat dari nilai akademisnya ya. Jadi saya selalu lihat karena kan kesanggupan orang untuk bekerja itu tergantung dengan kesanggupan dia pada saat belajar, pada saat menjadi siswa. Karena di situ ada komitmennya. Nah, skillnya ya secara akademisnya bagus, dia akan otomatis follow to the rule gitu. Itu kalau untuk operator produksi. Tapi kalau untuk secara technical tadi ya benar-benar dari kalau fresh graduate technical nilai akademisnya juga harus bagus. Jadi kalau dia pernah kuliah mungkin secara teknik resultnya bagus nih. Nah, itu berarti bisa di develop untuk bagus. Jadi sangat penting juga sih. Penting ya. Oke, tadi skill teknis yang penting dan juga yang Ibu nilai nih dari CV-nya dan juga komitmen dia ketika sekolah. Tapi kalau misalnya dia ikut sertifikasi atau pelatihan itu menjadi nilai tambah nggak sih untuk pencari kerja? Jadi nilai tambah. Menjadi nilai tambah. Jadi karena sertifikasi apalagi sekarang kan banyak produk yang mengharuskan TKDN. Jadi komponen dalam negerinya banyak. Nah, kalau di TKDN otomatis SDM-nya atau personalnya berarti juga dia harus tersertified gitu. Oke. Nah tadi kan itu ada skill teknis ya Bu ya, skill yang harus mereka bisa. Tapi ada nggak soft skill yang sangat penting dan ini menjadi salah satu nilai terbesar nih ketika sedang merekrut ataupun ketika bekerja? Ada nggak sih soft skillnya? Personality ya. Personality. Dari soft skill personality itu how to be responsible. Jadi kalau orang kan kelihatannya, jadi dari tanggung jawabnya pada saat interview kita lihat, oh anak ini kira-kira kalau dikasih tanggung jawab ini dia akan bisa lakukan nggak sih gitu. Jadi interpersonalnya itu dari benar-benar pada saat interview kita lihat, oh kan orang interview itu kan membawa dirinya berapa persen dari komitmen dia gitu ya. Jadi kalau otomatis kalau soft skill tentang leadership dan sebagainya kalau fresh graduate belum. Tapi ada juga kemungkinannya pada saat dia mungkin kuliah atau sekolah dia ketua OSIS atau ada ikut di dalam organisasi kan secara teamwork dibutuhkan itu. Jadi komunikasi antar departemen, komunikasi dengan atasan dan bawahan, dengan leader dan sebagainya. Nah itu soft skill yang dibutuhkan. Ada juga yang diem aja gitu kan pada saat interview, diem kita nggak tahu dia mampu atau enggak gitu kan. Pada saat dikasih arahan dia akan mampu menangkap dan mampu mengeksplor atau tidak. Oke, berarti Ibu sebenarnya juga udah banyak banget ketemu sama pencari kerja seperti itu ya Bu ya? Ada yang diem gitu terus kalau ditanya kan kenapa kamu pengen kerja gitu, cari pengalaman what? Hanya pengalaman gitu kan. Jadi ada yang ya karena daripada nganggur di rumah dengan malas-malas gitu kan, oh berarti nilai poinnya hanya cari activity gitu. Nah itu berarti semangat dari dirinya belum gitu ya. Nah itu biasanya kami sisir dulu KIC. Oke. Tapi seharusnya yang sebenarnya harusnya mereka jawab tuh seperti apa sih Bu ketika ditanya seperti itu? Ya we want to learn ya. Jadi kalau pertama memang cari pengalaman, terus yang kedua memang future life-nya dia itu memang harus dengan finansial. Jadi kan bohong aja orang nggak punya keuangan secara mapan itu dia bisa dapat happy nggak ada gitu. Jadi ya semangatnya harus dari dalam itu, oh ya saya mau belajar tetapi dapatkan benefit dari pembelajaran itu. Benefitnya apa ya? Finansial gitu. Jadi strongnya di sana, jadi triggernya itu dari pribadi strong bahwa dia memang ingin dapatkan hal future life yang bagus. Oke, nah itu tipsnya Sobat Cakap Kerja. Jadi ketika di proses interview, ketika ditanya mau cari apa gitu ya, nah bisa dengan semangat ya Bu, jawabnya harus dengan harus semangat. Dan juga dengan reason yang jelas atau alasan yang jelas ya Bu ya. Wah luar biasa sekali. Nah
tadi udah tips untuk interview. Nah, ada nggak sih Bu kalau di perusahaan PT Baterai Teknologi Indonesia ini ketika proses rekrutmen itu tahapannya seperti apa sih? Yang tahap pertama otomatis kan apply untuk application-nya ya, CV-nya. Jadi kita lihat secara administrasi, oh ini kualifikasinya masuk nih gitu. Nah, terus yang kedua baru kita panggil interview. Setelah interviewnya dengan user. Jadi user menentukan. Jadi karena kan mereka yang akan pakai gitu ya. Jadi kalau user oke, nanti ke HR. Ke HR, terus kita juga medical check up. Karena kalau unfit condition, apalagi kami perusahaan baterai yang notabene banyak chemical di sana. Jadi dari sisi kesehatan memang harus fit, dinyatakan fit dulu ya, fit to work. Jadi kami baru lanjutkan untuk interview HR, salary dan sebagainya, kontrak. Udah. Oke. Nah, biasanya di tahap mana para pelamar ini mungkin gagal untuk lolos ke tahap-tahap selanjutnya? Tahap mana yang paling krusial menurut Ibu? Cara membuat CV sih. CV. Jadi kadang-kadang ada yang kayak dari awal nggak niat gitu ya. Maksudnya CV-nya itu ngutip dari sana sini. Apalagi sekarang kan zaman AI gitu ya. Jadi dia tidak paham dengan apa yang disummarize di dalam CV-nya gitu. Dia kutip punya orang. Oh ya, cara bikin lamaran seperti ini gitu. Nah, akhirnya nggak nyambung dari educational formalnya terus sama CV-nya nggak nyambung gitu. Lah ini seumpama contoh nih, sekolahnya dia tata boga gitu, tapi terus dari CV-nya dia step yang lain gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi confident untuk para pencari kerja yang terutama confident dengan dirinya, apa kualifikasi yang sesungguhnya, terus di dalam dirinya itu yang dijual. Apa sih kita punya gitu punya. Karena dengan kejujuran dari CV itu akan membuat ya jalannya akan otomatis lurus gitu. Nah, kita dapat tips lagi nih. Tadi ada interview, sekarang dari CV-nya nih Sobat Cakap Kerja. Jadi mungkin Sobat Cakap Kerja yang masih sedang mempersiapkan untuk melamar kerja, mungkin bisa diperhatikan kembali ya Bu ya CV-nya. Terus juga kemampuan dari diri apa sih yang dapat ditonjolkan, dapat ditawarkan kepada perusahaan. Seperti itu ya Bu ya. Oke, nah kesalahan umum apa sih yang sering terjadi nih dari para pelamar yang hadir? Tadi kan ada CV yang mungkin kurang menarik dan lain semacamnya, terus juga mungkin interview yang mungkin mereka kurang bersemangat. Nah, ada lagi nggak sih kesalahan umum yang sering Ibu temui nih ketika sedang berhadapan dengan para pelamar kerja? Komunikasi ya. Komunikasi yang kayak nggak nyambung gitu ya. Jadi yang nggak nyambung kadang-kadang kan kayak ogah-ogahan. Terus juga dari sisi apa namanya dress code gitu ya, terus jadi si penampilan lah, penampilan karena kan kalau orang Jawa bilang aji ning diri ono ing lati, aji ning salira ono ing busana. Dalam artian gini, jadi itu selalu saya pakai gitu. Jadi harga diri kita itu ada di lisan kita, bagaimana yang keluar. Terus busono itu bagaimana kita membawa diri. Jadi kadang kalau mau interview yang rapi dong gitu kan. Niatnya mau masuk ke perusahaan. Jadi perusahaan itu kan tempat di mana kita mau membaktikan diri dan juga dari sana kita mau dapatkan benefit. Jadi ya sepatunya juga yang bersih, terus habis itu pokoknya rapi lah gitu ya. Rapi. Jadi ya bisa gitu ya. Kita jual dalam artian ya yang semaksimal mungkin profesional gitu. Itu sih yang sering banget. Jadi kayak baru mau interview, baru masuk ruang interview kan. Contohnya kalau orang yang sudah lama interview ya, 70% baru lihat orang mau jalan, itu kita udah naik, oh ini will be hire or not gitu. Jadi kita ini kayaknya enggak sih gitu. Jadi sebenarnya contoh sudah melihat dari dia penampilan pertama. Yes. Wow. Jadi first impressionnya itu penting juga nih Sobat Cakap Kerja. Jadi itu jangan sampai diabaikan ya Bu ya. Penampilan tetap dilihat, terus juga komunikasinya gitu ya Bu ya. Lalu semangat dari hidupnya dan juga tadi kalau untuk administrasi dari CV-nya. Lengkap banget kita dapat tips dari Bu Puji terkait dengan
rekrutmen nih dari HR langsung PT Baterai Teknologi Indonesia. Nah, Bu, saya mau tanya deh, untuk mungkin dari sebagian sobat cakap kerja memiliki plan 5-10 tahun ke depan sehingga mereka memilih perusahaan mana yang akan mereka apply. Nah, kalau untuk di perusahaan manufaktur atau baterai ini sendiri 5-10 tahun ke depan, bagaimana sih Bu prospek kerjanya? Apakah menjanjikan ataukah seperti apa? Sebenarnya tergantung dengan kebijakan pemerintah ya. Kalau seandainya green productivity, jadi benar-benar dipraktekkan. Jadi next motor konvensional udah di-cut nih, jadi motor listrik semua. Terus habis itu pokoknya limited ya, limited konvensional. Terus habis itu mobil. Nah itu baterai akan sangat-sangat menjanjikan karena kan green productivity tergantung dengan kebijakan. Jadi stop semua hal yang relate dengan pollution, dengan combustible dan sebagainya, jalan dengan hal-hal yang memang benar-benar dicanangkan nih, bagus nih. Karena kita, karena udara ini kan sirkulat terus ya, jadi kalau memang tidak dijaga, green productivity tidak dilakukan, ya memang orang akan gampang sakit gitu. Nah, kalau itu dilakukan beneran, seperti yang saya bilang di awal Mbak Jenny, baterai itu peluangnya mengikuti bentuk elektroniknya. Jadi mengikuti bentuk, kalau kendaraannya seperti apa, contoh BYD sekarang ya, otomatis dia akan produk mobil-mobil baru. Nah, baterainya kan ngikut. Menyesuaikan. Iya, gitu. Jadi peluangnya 10 tahun ke depan insya Allah booming. Kalau kebijakan dari green productivity benar-benar dilakukan. Oke, baik. Nah, gimana sih menurut Ibu peran Disnaker nih dalam menginformasikan atau menyiapkan tenaga kerja? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan industri dan sejauh ini bagaimana sih perannya Disnaker bekerja sama dengan PT Baterai Teknologi Indonesia? Ya, kalau Disnaker terutama kan open job fair gitu ya. Seperti yang Mbak Jenny sampaikan di awal, jadi kadang-kadang interest-nya orang. Jadi orang bilang mencari peluang kerja, tapi begitu di publish ada job fair, ada lowongan, jadi kayak nggak niat gitu. Jadi karena seperti yang disampaikan Gen Z ya, Gen Z itu orang yang taunya jualan nanti dapat uang gitu, tapi kan bukan begitu. Jadi secara teknologi juga kan orang harus stepnya seperti apa sih, kita di Disnaker lapor ya kan dulu ada kartu kuning, berarti menyatakan bahwa we are ready to work gitu kan, kalau punya kartu kuning kan. Kalau sekarang register ke Disnaker, terus habis itu Disnaker nanti hubungi perusahaan, oh ya ini ada kualifikasi sekian gitu, bisa nggak di hire. Nah gitu. Sejauh ini seperti yang kemarin barusan itu saya memang hubungin Disnaker. Dan mohon maaf sekali karena memang kemarin juga mendadak banget. Jadi hari ini mau orang, besok udah masuk gitu. Tapi terpenuhi. Alhamdulillah. Tapi dengan proses seleksi juga ya Bu ya tentunya ya. Iya. Dan juga Disnaker memfasilitasi juga bagi para pelamar kerja untuk dapat dijembatani ke perusahaan. Iya. Nanti sisanya dari perusahaan yang akan menyeleksinya seperti itu ya Bu ya. Berarti peran dari Disnaker ini cukup penting dan sangat membantu perusahaan sebenarnya ya untuk dapat mencari pelamar kerja atau pencari kerja. Iya, karena kan 40% kan harus orang yang wilayah kota sama, iya gitu. Iya sih, jadi sahabat pencari kerja datang ke Disnaker ya, jadi biar nanti dapatkan peluang kesempatan kerja itu. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Kita sudah dapat masukan ilmu baru nih dari Ibu Puji selaku HR dari PT Baterai Teknologi Indonesia terkait dengan tadi nih dari para interview, terus juga dari penampilan, komunikasi, CV. Nah, jadi sobat cakap kerja yang mungkin baru mau melamar bisa disiapkan dirinya lebih baik lagi ya. Oke, baik Bu, mungkin terakhir nih pertanyaan dari aku, ada nggak sih pesan dan juga harapan untuk para pencari kerja atau sobat cakap kerja saat ini? Boleh, silahkan. Iya, kepada sahabat yang cakap kerja ya terutama, siapkan diri kalian mental terutama. Jadi jangan baper. Karena tempat kerja itu bukan tempat untuk sosial ya, beda gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh kalau di perusahaan sana nggak boleh ngobrol. Nah sementara kontrak kita itu kontrak kerja, bukan kontrak ngobrol gitu. Jadi harus siap mental,
mau di-push, jadi belajar untuk tetap harus semangat. Terutama Gen Z ya. Gen Z ini beda. Kalau sekolah itu kita bayar, kalau kerja itu kita dibayar. Jadi full time kita kalau kerja kan dari jam 8 sampai jam 5 normal time itu dibayar. Jadi jam yang menjadi milik kita hanya jam istirahat. Lebihnya adalah jamnya perusahaan. Jadi kalau kena tegur ya berarti perbaiki diri gitu, improve untuk diri. Jadi semangat untuk tetap mencari kerja, cari peluang di tempat-tempat yang kira-kira googling ya, di tempat yang kira-kira oh ini the good potential for us gitu. Itu sih Mbak Jenny, terima kasih banyak. Ibu Puji terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Aku juga jadi dapet tips-tips nih kalau misalnya mau ngelamar kerja, dan mungkin untuk teman-teman juga semoga informasi tadi dapat bermanfaat. Ibu Puji semoga sehat selalu. Nanti kalau diundang lagi boleh kita bahas hal-hal lain kali dengan manufaktur, boleh ya? Terima kasih banyak, terima kasih kesempatannya, semoga sukses selalu, sehat selalu. Oke, terima kasih kembali Bu Puji. Nah, itu Sobat Cakap Kerja, podcast kita kali ini terkait dengan perusahaan manufaktur. Tadi sudah kasih tahu tips-tipsnya dan juga informasi terkait dengan PT Baterai Teknologi Indonesia. Jadi kalau misalnya ada lowongan dari PT Baterai Teknologi Indonesia, nah boleh banget nih untuk Sobat Cakap Kerja melamar ya. Terima kasih Sobat Cakap Kerja yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu di like dan subscribe, dan juga boleh banget nih di share video ini ke rekan-rekan, teman, sahabat, keluarga yang membutuhkan. Kita berjumpa di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa.